Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alik Sodikin dari kelas IF 102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang soal yang telah diberikan untuk ujian akhir semester dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan teknik pemrosesan sulfurial, paralel, dan pipelining dalam proses pencucian baju. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada tugas-tugas yang membutuhkan efisiensi. Bayangkan jika Anda harus mencuci banyak pakaian dalam waktu yang terbatas. Jika prosesnya tidak efisien, kita bisa menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga. Oleh karena itu, memahami berbagai teknik pemrosesan akan membantu kita memilih cara yang paling cepat, hemat tenaga, dan efektif dalam penyelesaian tugas. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait perbedaan antara pemrosesan sequential, paralel, dan pipelining. Yang pertama adalah teknik sequential, yaitu cara kerja di mana setiap langkah dilakukan satu per satu dan tidak ada proses yang berjalan secara bersamaan. Artinya, kita harus menyelesaikan satu tugas sebelum beralih ke tugas berikutnya. Contoh kita terapkan dalam proses pencucian baju. Yang pertama, kita mencuci satu set pakaian secara manual. Dan yang kedua, membilas pakaian setelah semua pakaian dicuci. Kemudian yang ketiga, memeras pakaian setelah semua pakaian dibilas. Dan yang keempat, yaitu menjemur setelah semua pakaian selesai diperas. Kelemahan dari teknik ini adalah proses membutuhkan waktu yang lebih lama dikarenakan setiap langkah harus menunggu langkah sebelumnya terlebih dahulu selesai. Yang kedua adalah teknik paralel. Di sini teknik paralel adalah cara kerja di mana beberapa proses dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan lebih dari satu sumber daya seperti orang, alat, ataupun mesin. Dalam teknik ini, setiap langkah tidak harus menunggu proses sebelumnya selesai, atau beberapa pekerjaan bisa dilakukan pada waktu yang sama oleh orang atau alat yang berbeda. Contoh penerapan dalam proses pencucian baju, di sini yang pertama adalah, di sini terdapat tiga orang, kita asumsikan ada tiga orang yang bekerja secara bersama. Dari tiga orang ini, orang pertama mencuci pakaian di ember. Kemudian orang yang kedua membilas pakaian yang sudah selesai dicuci oleh orang yang pertama. Kemudian orang ketiga memeras dan menjemur pakaian yang sudah selesai dibilas oleh orang kedua. Keuntungan dari teknik ini adalah lebih cepat dikarenakan beberapa proses berjalan secara bersamaan. Tetapi teknik ini juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan lebih banyak sumber daya, misalnya lebih banyak orang atau mesin, ataupun alat yang digunakan. Teknik yang ketiga yaitu pipelining adalah metode kerja di mana proses dibagi menjadi beberapa tahapan yang berjalan secara berurutan, tetapi tumpang tindih. Artinya, setiap tahap bekerja secara bergantian dan berkelanjutan, sehingga tidak ada waktu yang terbuang menunggu satu tahap selesai sepenuhnya sebelum tahap berikutnya dimulai. Contoh penerapannya dalam proses pencucian uang, eh, proses pencucian baju adalah yang pertama, satu pakaian pertama sedang dicuci. Kemudian pakaian kedua dimulai dimasukkan ke dalam ember. Yang kedua yaitu saat pakaian pertama selesai dicuci dan mulai dibilas, maka pakaian kedua mulai dicuci. Kemudian tahap selanjutnya, saat pakaian pertama diperas, pakaian kedua mulai dibilas dan pakaian ketiga mulai dicuci. Kemudian tahap keempat yaitu proses ini terus berjalan seperti rantai. Jadi terus berjalan sesuai urutan.
dari tahap satu sampai dengan tahap 3 tadi. Keuntungan dari teknik pipelining ini adalah yang pertama, mengurangi waktu idle karena setiap tahap tetap bekerja. Kemudian yang kedua, lebih efisien dibandingkan sequential dan lebih fleksibel dibandingkan paralel. Jadi, kesimpulan dari ketiga teknik tadi adalah jika hanya satu orang yang mencuci, teknik pipelining adalah pilihan terbaik untuk efisiensi. Jika ada banyak orang, teknik paralel bisa mempercepat proses, jadi lebih efektif menggunakan paralel apabila memiliki sumber daya yang lebih. Namun, jika tidak ada kebutuhan mendesak dan sumber daya juga terbatas, maka teknik sequential masih bisa digunakan. Jadi dengan memahami ketiga teknik ini, kita bisa memilih metode yang paling efektif, efisien, dan sesuai kondisi yang ada dalam berbagai pekerjaan, termasuk mencuci baju dan tugas lainnya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Berikut tadi adalah presentasi untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.